Halo adik-adik peserta Kilik, apa kabar? Bertemu lagi dengan kami dari program studi biologi Universitas Pelita Harapan. Pada hari ini kita akan belajar mengenai ekosistem laut. Sebelumnya, perkenalkan dulu kakak-kakak yang akan membantu kalian untuk belajar hari ini. Pertama-tama ada Kak Ella, ada Kak Renhat, ada Kak Hans, dan juga ada kakak-kakak mahasiswa, yaitu Kak Kris, Kak Nadia, Kak Revita, dan Kak Jasmine. Tanpa berlama-lama lagi, ayo kita mulai belajar mengenai ekosistem laut. Halo adik-adik, pernahkah kalian pergi ke pantai atau mungkin melihat lautan luas? Pernahkah kalian penasaran seperti apa kehidupan di dasar laut? Di sana ada banyak makhluk seperti ikan, terumbu karang, sampai anemonen laut yang hidup loh. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ekosistem laut dengan cara yang seru, yaitu dengan membuat diorama laut sederhana. Kalian siap? Yuk kita mulai. Nah, sebelum kita membuat diorama, kita perlu tahu dulu nih, apa itu laut dan juga ekosistem laut. Laut merupakan tempat yang sangat luas dan penuh dengan air asin. Nah, lautan juga menutupi sebagian besar permukaan bumi kita loh. Di dalam laut ada banyak makhluk hidup seperti ikan, terumbu karang, dan juga tumbuhan laut, serta laut juga menjadi rumah bagi jutaan makhluk hidup yang berbeda. Di laut, semua makhluk hidup saling bergantung satu sama lain, dan juga terdapat interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Hubungan timbal balik antara berbagai makhluk hidup dalam laut beserta lingkungannya disebut ekosistem laut. Ekosistem laut adalah tempat di mana makhluk-makhluk seperti ikan, karang, tumbuhan, dan hewan kecil bekerja sama untuk hidup. Mereka semua punya peran penting, dari yang terkecil seperti plankton sampai yang terbesar seperti paus. Jika ada satu bagian ekosistem yang rusak, maka seluruh kehidupan di laut bisa terganggu. Sekarang kita akan membuat diorama laut sederhana untuk mempelajari ekosistem laut. Berikut alat dan bahan yang kalian butuhkan. Yang pertama ada box makanan. Lalu selanjutnya adalah kertas warna biru. Kemudian spons bulat, kawat bulu, stiker ikan, kulit kerang, lem, dan juga gunting serta benang. Sudah siap semuanya? Ayo kita mulai pembuatan diorama lautnya. Pertama, kita siapkan kotaknya. Ambil karton coklat yang akan menjadi wadah diorama kita. Bagian ini yang akan menjadi latarnya. Yuk dilipat dulu. Ayo kita lipat sisi-sisinya dulu ya, sisi dari kotak itu. Selipkan ke setiap sisi. Nah, di tempat yang telah disediakan. Caranya seperti ini. Lakukan yang sama untuk 4 sisi. Mudah kan? Jadi deh. Karena kotaknya berwarna coklat, mari kita tempelkan kertas biru untuk membuat latar laut. Gunakan lem terlebih dahulu. Jadi deh. Sekarang saatnya kita membuat anemon lautnya. Sebelum membuat anemon laut, mari kita kenalan dulu dengan salah satu makhluk laut yang unik dan menarik ini. Anemon laut adalah hewan yang bentuknya mirip dengan bunga. Mereka tinggal di dasar laut dan menempel di batu karang atau pasir. Tentakelnya yang panjang dan berwarna-warni membantu mereka menangkap makanan yang lewat seperti ikan kecil dan plankton. Anemon laut punya tubuh yang unik dan cara hidup yang sangat menarik loh. Yuk kita pelajari lebih lanjut bagaimana tubuh anemon laut bekerja sambil menyusun anemon lautnya.
Tubuh anemon laut terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama adalah tubuh utama, yang merupakan pusat dari tubuh anemon. Bentuknya seperti tabung atau kantung yang bisa menempel di batu atau pasir di dasar laut. Nah, di dalam tubuh ini terdapat rongga tempat anemon mencerna makanan. Lalu, bagian kedua dari tubuh anemon laut adalah tentakel. Nah, di sekitar mulut anemon ada banyak tentakel. Tentakel ini fungsinya seperti tangan pada manusia. Anemon menggunakan tentakel untuk menangkap makanan. Tentakel-tentakel ini sangat penting karena memiliki kemampuan khusus, yaitu bisa menyengat mangsa kecil dan membawanya ke dalam mulut. Sebagai tubuh anemon, kita akan gunakan spons warna putih. Ada 4 spons warna putih, jadi nanti adik-adik dapat membuat 4 anemon laut. Adik-adik ayo keluarkan 4 spons putih bulat, kemudian kawat bulu dan gunting. Pertama, kita gunting dulu kawat bulunya. 1 kawat bulu bisa dipotong jadi 8 buah. Caranya kawat bulunya dilipat jadi 2 dulu, kemudian dilipat lagi sekali lagi seperti ini. Ya, kemudian lipat sekali lagi. Dan adik-adik bisa gunting di tengah-tengahnya. Oke, setelah itu di antara 2 itu kita gunting lagi. Jadi deh dapat 8. Sudah bisa ya? Kalau sudah dipotong-potong, kawat bulunya bisa ditancapkan ke spons putih tadi seperti ini. Tusukkan satu persatu ke spons tersebut, di tengah-tengah spons tersebut, ya satu persatu. Oke, nah sudah jadi. Kalau mau dikasih tambahan warna, boleh juga. Nah, jadi deh 1 ekor anemon. Anemon laut warnanya macam-macam, jadi adik-adik boleh pilih mau buat anemon warna apa dengan menggunakan kawat bulu yang adik-adik dapatkan. Mau buat 1 anemon 1 warna boleh, mau buat 1 anemon yang warna-warni juga boleh. Nah, karena anemon menempel di dasar laut, adik-adik bisa menempelkan anemon yang tadi sudah dibuat di bagian dasar kotak. Misalnya seperti ini, 1 ditempel di sini, yang 1 lagi di sini. Nah, contohnya seperti itu. Adik-adik bebas mau menempelkan anemonnya di mana, sepanjang masih di dasar kotak. Tidak harus di tempat yang sama persis seperti yang tadi kakak contohkan. Nah, jadi bagaimana sih kehidupan anemon-anemon ini di dasar laut? Anemon laut bukanlah perenang, mereka menempel di dasar laut. Tapi, bagaimana mereka bisa makan? Anemon laut menggunakan tentakel mereka untuk menangkap makanan, seperti ikan kecil dan plankton yang lewat. Pada tentakel ini ada sel khusus yang disebut nematosista. Nematosista berfungsi sebagai perangkap kecil yang bisa mengeluarkan racun untuk melumpuhkan mangsanya. Setelah mangsanya ditangkap oleh tentakel, makanan akan dibawa ke mulut anemon yang berada di tengah-tengah tentakel. Dari mulut, makanan masuk ke dalam tubuh utama yang berbentuk seperti kantong. Di dalam kantong inilah anemon mencerna makanannya. Proses ini berlangsung di rongga gastrovaskular, yaitu ruang di dalam tubuh anemon di mana makanan dihancurkan dan diambil nutrisinya. Masih ingatkah pelajaran Kilik tentang pencernaan? Nah, jadi rongga gastrovaskular inilah yang merupakan sistem pencernaan anemon, sama fungsinya dengan lambung dan usus manusia. Ada makhluk laut lain yang hidup berdekatan dengan anemon laut, yaitu ikan badut. Apakah kalian pernah menonton film Finding Nemo? Nemo adalah ikan badut. Anemon laut dan ikan badut hidup bersama-sama. Anemon melindungi ikan badut dari pemangsa dengan tentakelnya yang bisa menyengat. Sebagai gantinya, ikan badut membersihkan anemon dan memberikan makanan kecil. Hubungan ini disebut simbiosis. Anemon laut punya peran besar di ekosistem laut. Mereka membantu menjaga keseimbangan dengan menyediakan tempat berlindung bagi hewan-hewan kecil lainnya. Mereka juga menjadi bagian penting dari rantai makanan. Jika anemon laut punah, ekosistem laut bisa terganggu. Karena anemon laut sangat penting bagi ekosistem, kita harus menjaga laut tetap bersih dan sehat, teman-teman. Jangan buang sampah sembarangan di laut, dan juga selalu jaga lingkungan sekitar laut bersih. Dengan begitu, kita bisa membantu anemon laut dan juga makhluk-makhluk laut lainnya hidup dengan baik. Salah Bim, kilik-kilik jadi apa? Adik-adik bisa melipat karton yang ini. Karton ini bisa dipakai untuk menutup diorama laut karena ada jendelanya. Cara membuat penutupnya. Lipat kiri, lipat dulu, lipat setiap sisi. Oke.
Kemudian masukkan ke dalam. Ke dalam tempatnya. Setiap sisi. Oke, buka. Jadi deh penutupnya. Nah, sekarang adik-adik bisa meletakkan stiker-stiker ikan dan juga kulit-kulit kerang tadi di sekitar anemon yang sudah kita tempel tadi. Jika adik-adik ingin meletakkannya di area lautan, adik-adik bisa melepas perekat stikernya dan ditempel seperti ini. Wow! Nah, jika adik-adik ingin meletakkannya di antara tentakel anemon seperti ini, adik-adik tidak perlu melepas bagian perekat stikernya ya. Setelah semuanya terpasang, adik-adik dapat menutup kotak dengan penutupnya. Sudah jadi deh diorama laut kita. Adik-adik juga bisa menghias bagian luar dari kotak sesuai dengan keinginan adik-adik. Mudah kan? Untuk yang mau ditempel dengan benang, jadi ini tidak perlu dibuka stiker belakangnya, benangnya. Kemudian gunting benang sesuai dengan panjang yang diinginkan. Kemudian siapkan selotip. Gunting selotip secukupnya. Seperti ini. 2 atau 3 bagian sudah cukup. Sekarang, kita akan menempelkan selotip ke stiker dan benangnya. Pertama-tama, tempel selotip ke benang dulu ya. Kemudian tempelkan benang yang sudah ada selotipnya ke belakang stiker. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Kemudian gunting selotipnya lagi, sekitar 1 atau 2 lagi. Sekarang ambil stiker yang sudah ditempelkan dengan benang tadi. Kemudian, tempelkan selotip pada ujung benang yang belum ditempel. Seperti ini. Kita ulangin lagi yuk. Ambil benangnya, gunting secukupnya, mau panjang mau pendek terserah adik-adik. Hanya jangan terlalu panjang ya. Kemudian ambil selotip dan guntinglah 1 atau 2 bagian. Seperti ini. Kemudian tempelkan selotip ke benang, ke ujung benang. Ya, seperti ini. Setelah itu, tempelkan ke belakang stiker, seperti ini. Nah, jadi deh. Kemudian, ujung benang yang satunya lagi ditempelkan dengan selotip kembali. Setelah itu, tempelkan selotipnya di atas dari karton yang ada. Jadi deh. Mudah kan? Sekarang kita sudah belajar tentang laut, ekosistem laut, anemon laut, dan juga membuat diorama laut. Nah, semoga kalian semakin mencintai laut dan juga semua makhluk-makhluk yang hidup dalamnya. Dan sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Dadah! Simsalabim, kilik-kilik jadi apa?